selamat datang di kegiatan virtual Small Group Media Discussion Rumah Sakit Pondok Indah Group siang hari ini. Seperti yang tertera pada undangan, kita akan membahas mengenai perawatan ortodonti gigi. Dan telah hadir bersama kita narasumber yaitu Dr. Gigi Beni. Selamat pagi, dokter. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, selamat tahun baru semuanya, sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Ya, sebelum kita memasuki nanti pemaparan dari Dr. Gigi Beni, saya persilakan terlebih dahulu kepada Mbak Septiani Utami Dewi selaku Public Relation Koordinator dari Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk membuka kegiatan kita hari ini. Silakan, Mbak. Hai, selamat pagi rekan media. Selamat tahun baru. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti media discussion hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perawatan ortodontik. Kali ini kita akan bahas lebih lanjut gimana sih langkah pencegahan guna mengurangi risiko gigi berantakan. Terus gimana cara mendiagnosis gigi berantakan sampai mengenali apa saja perawatan ortodontik yang bisa untuk mengatasi dan menangani gigi berantakan dan maloklusi. Perawatan ini bahkan bisa dimulai sejak usia anak-anak gitu. Nah, tahun baru ada yang baru juga nih. Kami baru saja merenovasi Dental Specialist Clinic RS Pondok Indah Puri Indah. Karenanya kami mengundang salah satu dokter gigi dari RS Pondok Indah Puri Indah untuk menjadi narasumber media discussion kali ini. Oke, kalau mau lihat-lihat, saya punya beberapa foto tampilan baru dari Dental Specialist Clinic RS Pondok Indah Puri Indah. Sebentar saya share screen. Oke. Ini dia tampilan baru dari Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah Dental Specialist Clinic. Ini sekarang berlokasi di lantai 8, ini di area tunggu polikliniknya. Ini juga masih di area tunggu. Ini ada beberapa ruang praktek barunya. Tentunya lebih berkilau tampilannya. Nah, jadi mau memberitahu aja bahwa nggak perlu ragu lagi untuk cek rutin kesehatan gigi dan mulut karena di RS Pondok Indah Group, Dental Specialist Clinica menerapkan standar sterilisasi dan disinfeksi yang ketat bahkan sejak sebelum pandemi. Jadi udah dipastikan setelah selesai habis satu pasien periksa pasti dilakukan pembersihan ruangan, sterilisasi peralatan, dan seluruh ruangan sekarang sudah dilengkapi dengan HEPA filter dan extra dental oral suction yang berfungsi untuk menyaring udara dan aerosol. Jadi sirkulasi udaranya juga tetap bersih. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya rekan media kalau misalnya mau cek gigi di RS Pondok Indah Group. Gitu. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita langsung kembalikan alur acaranya ke Ripka. Silakan Ripka. Baik, terima kasih Mbak Septi untuk pemaparan singkatnya tadi. Dan sebelum kita memasuki materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, saya akan membacakan biografi beliau secara singkat. Ya, Dr. Gigi Beni Mulyono Sugiharto MSc, M.Ord RCS, PhD SP Ordk, merupakan dokter gigi spesialis ortodonsia konsultan yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Dokter gigi yang menjadi pengajar senior di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia atau FKG UI, Departemen Ortodonti ini juga menempuh pendidikan kedokteran giginya di FKG UI. Beliau kemudian melanjutkan studi di bidang ortodonti dan meraih gelar Master of Science in Orthodontics di Eastman Dental Institute University College London, Inggris. Pada tahun yang sama, beliau juga meraih membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of England. Beliau sempat mengambil studi PhD di bidang clinical orthodontics pada universitas yang sama di Inggris. Dr. Gigi Beni juga menempuh pendidikan adaptasi spesialisasi ortodonti di FKG UI, kemudian meraih gelar konsultan pada tahun 2017. Selain itu, beliau juga pernah memenangkan penghargaan, yaitu juara pertama laporan kasus presentasi poster pada Bali Orthodontic Conference and Exhibition yang diselenggarakan oleh Indonesian Association of Orthodontists.
Di sela aktivitasnya, Dr. Gigi Beni masih sangat aktif menulis karya ilmiah, yang mana salah satunya sudah pernah dipublikasikan di American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics pada tahun 2019. Itu tadi biografi singkat narasumber kita, dan tidak berlama-lama kepada Dr. Gigi Beni, kami persilakan untuk membawakan materinya. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Ripka. Pertama-tama selamat pagi kepada rekan-rekan media sekalian. Selamat datang di acara webinar kali ini bersama Rumah Sakit Pondok Indah Group. Seperti tadi dikatakan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua, ya, yang tentunya kita juga masih mengucapkan syukur pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita di tengah situasi pandemi, tapi kita masih bisa beraktivitas dengan baik, dan tentunya jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan stay safe semuanya. Baik, jadi pada hari ini izinkan saya sekarang untuk mulai screen share. Ya. Apakah slide saya sudah bisa terlihat dengan baik? Sudah, dokter. Bisa terlihat? Bisa ya? Baik, oke. Jadi pada hari ini saya diminta untuk sharing kepada rekan-rekan media sekalian, yaitu dengan judulnya itu kenali apa perawatan ortodonti itu. Mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, apa maksudnya topik, apa terminologi ortodonti itu? Karena banyak yang sebenarnya kurang mengenal, walaupun sebenarnya secara seluruh dunia yang dikenal sebenarnya topiknya ortodonti. Ya, jadi ortodonti seringkali juga disebut sebagai behel, bahasa Belanda, atau di Indonesia sering disebut behel, atau bahasa Inggrisnya braces, atau ya kalau di Indonesia sering disebut kawat gigi. Cuman kalau kawat gigi ini terminologinya agak mendowngrade sedikit karena terlalu simplistik dan mekanik. Padahal ortodonti ini ada sebuah konsep perawatan yang lebih luas daripada itu. Maka pada pagi hari ini izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan media sekalian untuk memahami big picture daripada perawatan ortodonti itu sendiri. Yang pertama saya akan menunjukkan, mungkin rekan-rekan media mengenal beliau ini siapa. Ini cuman rekayasa foto saya sendiri, saya Photoshop. Jadi saya mesti ngaku dulu, ini hoax. Ya. Tapi hoax untuk tujuan edukasi. Artinya dia adalah seorang artis, Selena Gomez. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan tetap menjadi artis bila mana gigi depannya seperti foto yang di sebelah kanan bawah? Tentu apa yang saya tunjukkan di sini, ini saya bilang ini fotonya adalah hoax. Bahwa penampilan gigi-gigi kita, struktur gigi-gigi kita akan mempengaruhi dari baik fungsi kunyah, fungsi berbicara, juga dari faktor estetika kita. Jadi ada dua faktor. Bukan melulu sedikit-sedikit hanya estetika, tapi fungsi juga harus diperhatikan. Sama kayak punya mobil. Mobilnya cantik, tapi kalau nggak bisa nanjak, ya percuma juga. Jadi fungsi, tapi juga estetika harus diperhatikan. Nah, tentunya dengan gigi, struktur gigi yang seperti itu, mungkin saya kira karirnya Selena Gomez bisa berbelok arah. Mungkin nggak menjadi artis, ya. Tapi ini menunjukkan pentingnya penampilan itu, apalagi di era seperti sekarang. Ya. Kemudian ini sebuah kasus yang menarik. Saya tidak bisa memperlihatkan lebih detail daripada majalah ini, tapi pernah ditampilkan, dan saya kaget bahwa melihat, wah, ini fotografernya hebat. Kalau orang secara sekilas dari jauh nggak melihat, tapi mungkin karena saya seorang dokter gigi, ya saya ngelihatnya kalau pertama kali ngeliat orang, lihat giginya dulu ya. Kalau Anda lihat, giginya nggak simetris itu dengan wajahnya. Makanya dia harus mengambil dari angle tertentu. Padahal mungkin saya yakin kalau saya lihat wajahnya secara sempurna cantik. Tapi artinya detail is very important. Bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini? Ini yang tentunya jauh lebih ekstrim. Ya, yang di atas ya itu giginya merongosnya sekitar 10 mili, 1 cm. Sedangkan yang di bawahnya itu 15 mm atau 1,5 cm. Kira-kira bagaimana coba reaksi orang tua kalau yang di bawah, kebetulan itu ada pasien saya sendiri,
waktu di atas juga pasien saya, cuman kalau yang di bawah itu pasien saya dulu waktu saya masih sekolah di Inggris. Kalau saya tanya kepada dia, apa yang kamu rasakan? Oh, saya suka dibully, dibilang teman-teman goofy. Ya, gimana ya, tanpa bermaksud untuk membuli juga, kalau dipikir dengan tokoh karikatur di Donald Bebek itu, ya ada kemiripan dari struktur gigi-giginya. Ya. Jadi, itu faktor ketiga selain tadi fungsi estetika, tapi juga apa pertumbuhan psikososial, apalagi kalau ini adalah remaja, termasuk juga orang dewasa. Orang akan merasa lebih rendah diri pada saat senyumnya merasa tidak sempurna. Ya, memang kesempurnaan itu tetap milik Tuhan, tapi artinya kita bisa membuat menjadi lebih baik, lebih sedap dipandang. Ya, inilah kasus yang dihadapi dalam bidang ortodonti, yaitu yang disebut maloklusi. Apa itu maloklusi? Ya, maloklusi adalah ketidakharmonisan antara struktur gigi geligi dan juga struktur rahang yang akhirnya mengganggu fungsi dan estetika wajah. Jadi cakupannya luas. Ya. Jadi bukan hanya kawat gigi, ya, itu mendowngrade ilmunya secara luas. Oke. Jadi apa itu ilmu ortodonti? Jadi ilmu ortodonti itu adalah salah satu cabang spesialisasi di bidang kedokteran gigi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan normal serta disharmoni dari tulang-tulang kraniofasial, tulang-tulang kepala, dan juga gigi geligi atau disebut dentokraniofacial. Dento itu giginya, kraniofasial itu tulang sekitarnya. Dari sejak kanak-kanak hingga dewasa, beserta tentunya penegakan diagnosanya, pencegahannya, dan perawatannya. Oke, semoga dari sini sudah mengerti cakupannya ilmu ortodonti itu sendiri, ya, supaya Anda paham. Nah, perawatan ortodonti seperti tadi saya katakan, seringkali dikenal nama bekennya itu disebut kawat gigi atau behel. Atau dalam bahasa Belanda disebut behel. Ya, di mana itu turunannya akan jadi behel di Indonesia ya, karena bahasa Belandanya behel. Atau dalam bahasa Inggris disebut braces. Tapi ini sebenarnya lebih spesifik menunjukkan kepada alatnya, tapi bukan kepada konsep perawatannya. Ya, jadi seharusnya adalah orthodontics. That's the terminology in English. Atau di Indonesia kan menjadi ortodonti. Makanya gelar kita disebut SP Ort, spesialis ortodonti. Jadi kalau gelar yang diakui pemerintah itu selalu dimulai dengan kata SP, spesialis apa, spesialis apa. Jadi kayak saya, walaupun saya lulus di luar negeri, tapi saya harus mengambil program adaptasi untuk mendapatkan SIM lokalnya. Jadi untuk memasang SP Ort di belakang nama saya. Nah, masalah yang dihadapi, seperti tadi saya sudah katakan, adalah maloklusi di dalam bidang ortodonti. Apa cakupannya? Mencakup gigi yang berantakan. Ini secara gamblang, ya. Gigi yang tonggos. Kemudian gigi yang miring-miring, tadi Anda lihat sendiri, ya. Ada lagi gigi yang nyameh, ya, cameh, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman karena keterbatasan waktu, saya berusaha meminimalisir untuk Anda bisa memahami inti daripada permasalahan yang ada. Ya, kalau semuanya saya tampilkan, nanti takutnya rekan-rekan media pulang tidak bisa tidur kalau melihat berbagai macam kasus yang ada. Dan kadang-kadang cukup kompleks. Ya. Dan ini adalah, tadi kan saya sudah bilang, gigi geligi dan juga mencakup tulang rahang. Nah, manifestasi dari kelainan tulang rahang Anda bisa melihat. Kalau di dalam slide ini, itulah kondisi tulang rahang di belakang layar, di belakang muka kita yang kita setiap kali ketemu sehari-hari. Itulah tampilan di belakang layarnya. Jadi mulai sekarang rekan-rekan media kalau bersosialisasi dengan orang, sayangnya sekarang kita lagi pandemi, jadi mesti pakai masker ya, jadi tidak kelihatan. Tapi kalau lagi nggak pakai masker, kita bisa lihat bagaimana kira-kira bisa membayangkan kalau ada orang mukanya dengan karakteristik tertentu, nah itu di belakangnya kondisi tulang rahangnya kurang lebih seperti ini. Paham ya kira-kira ya? Jadi bukan hanya gigi geligi,
tapi juga ada struktur rahang. Sehingga dalam perawatannya, kita nggak hanya fokus pada struktur gigi-giginya, tapi juga pada bagaimana mencapai harmonisasi yang baik. Atau juga termasuk apa yang bisa diharapkan. Nggak semua misalnya hanya bisa dengan pemakaian kawat gigi. Ya, jadi kadang-kadang ada perawatan-perawatan yang mesti mengkombinasikan perawatan dengan berbagai multidisiplin yang lain. Oke? Dan saya juga sebagai spesialis orto bukan Harry Potter. Ya. Nanti saya bisa pakai tongkat, semuanya beres gitu. Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi diharapkan sebaiknya kalian menemui seorang dokter gigi spesialis ortodonti. Apa ini spesialis ortodonti? Jadi artinya dia juga merawat pasien sejak anak-anak hingga dewasa, dan dia menempuh 3-4 tahun pendidikan formal di universitas yang diakui oleh pemerintah, yaitu di UI, di Pajajaran di Bandung, UGM di Yogyakarta, UNR di Surabaya, Erlangga, USU di Medan, dan yang baru adalah Unhas di Makassar. Kemudian dia memiliki gelar SP-Ort, yaitu spesialis ortodonti, dan dia juga merupakan anggota dari Ikatan Ortodontis Indonesia atau IKORTI. Jadi IKORTI ini adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh profesi spesialis orto di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Nah, dalam mencapai tujuan perawatan yang kita inginkan, ya untuk mengkoreksi ketidakharmonisan yang tadi, tentunya ada berbagai macam alat. Sama seperti kita mau ke Bogor, kita bisa macam-macam. Mau naik bus bisa, mau naik mobil pribadi bisa, mau naik mobil pribadi juga macam-macam. Ada mau naik Kijang, mau naik Fortuner, mau naik Mercedes, terserah. Itu merek. Kita tidak berbicara itu. Tapi kita mau bicara naik mobil pribadi. Mau naik motor juga bisa. Ya, jadi ada berbagai macam strategi menggunakan medianya yang mana. Ya, yaitu mencakup ada alat lepasan, alat-alat tumbuh kembang, dan alat cekat. Alat cekat itu termasuk konvensional, ada yang baru yang namanya self-plating, ada juga lingual sebenarnya yang di belakang lidah, di belakang gigi. Ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai mini screw atau seperti kayak sekrup yang dipasang ke tulang rahang untuk membantu pergerakan gigi-gigi tersebut. Oke. Nah, tahapan perawatan orto itu sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Ya, yaitu preventive orthodontics, interceptive orthodontics, dan yang terakhir yaitu comprehensive orthodontics. Ini terbagi menurut urutan dari tahapan perkembangan gigi-gigi dan usianya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa yang disebut dengan preventive orthodontic? Preventive orthodontic itu biasanya berkisar di antara anak-anak berumur 5-10 tahun dengan biasanya disharmoni, mohon maaf itu ada typo ya, bukan diharmoni, harmoni tempat, disharmoni rahang yang tidak terlalu parah. Jadi biasanya sifat kelainannya hanya bersifat lokal di daerah tertentu di dalam gigi-gigi, di dalam rongga mulut, dan sifatnya lebih bersifat pencegahan. Makanya disebut preventive orthodontics. Ya, misal pemasangan space maintainer. Kalau Anda lihat ilustrasi di belah kanan, ya, ada gigi susu yang sudah tanggal lebih dulu daripada seharusnya yang warna biru itu ya. Nah, sedangkan waktu untuk tumbuhnya gigi penggantinya masih lama. Nah, kalau Anda tidak berhati-hati dan tidak dijaga, itu akhirnya gigi geraham yang di belakangnya akan maju dan akhirnya menutup jalan keluarnya gigi yang di bawahnya. Nah, kalau yang ini, yaitu yang repot nantinya saya, ya. Jadi kalau bisa ditahan lebih bagus, ya. Nah, seringkali banyak orang tua yang tidak memahami sampai sedetil ini sehingga cenderung kadang-kadang menyepelekan, nggak apa-apa, toh nanti ada gigi pengganti ya. Benar, memang benar nanti ada. Itu pun walaupun belum tentu setiap orang ada gigi pengganti, itu pun harus dicek. Ada orang-orang yang tidak memiliki gigi penggantinya. Ini terutama faktor genetik. Ya. Kemudian kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu disebut interceptive orthodontics. Ya. Namanya aja interceptive. Artinya to intercept. Jadi untuk masuk dan memanipulasi. Itu biasanya pada umur 7-13 tahun dengan sudah ada kondisi dentokraniofacial yang berkembang. Nah, tahapan ini kita berusaha intercept. Kita berusaha mengintervensi. Supaya apa?
supaya disharmoni yang tadi terjadi tidak menjadi lebih parah. Atau agar pada saat nanti melanjutkan di tahap berikutnya tidak menjadi terlalu kompleks. Ya, karena perawatan orto itu juga harus dipikirkan agar selalu efisien dan efektif. Dalam artian tidak berlama-lama. Ya, jadi kalau tahapan ini juga bukan berarti terus umur 7 tahun dipasangi biji-biji kawat gigi begitu, bukan. Kenapa? Karena akan beresiko juga. Jadi pada tahap ini ada tahapan lain yang sifatnya nantinya adalah untuk kita mempengaruhi tumbuh kembang wajah. Jadi pada usia ini kan usia lagi bertumbuh berkembang, masuk usia remaja juga. Nah, itu yang di bawah saya tulis di nomor 3. Ada faktor genetik dan lingkungan yang bermain. Tumbuh kembang lah. Ini yang kita berusaha manipulasikan. Termasuk juga misalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Seperti misalnya menghisap ibu jari. Ya, ngempeng tangannya sendiri. Atau kebiasaan menjulurkan lidah. Ya. Sehingga akhirnya karena kebiasaan pengaruh genetik lingkungan ini, itu akhirnya terjadi masalah dentokraniofacial. Cuma seringkali orang banyak yang tidak paham. Sebenarnya ini faktor genetik atau ini hanya faktor lingkungan. Sebenarnya keduanya saling mempengaruhi. Walaupun memang 90% kondisi kita sangat ditentukan oleh faktor genetik. Tapi jangan lupa bahwa faktor lingkungan pun itu termasuk asupan makanan dan semuanya itu ikut mempengaruhi pertumbuhan-pertumbuhan itu. Nah, inilah yang akan dimanipulasi oleh perawatan ortodontik. Ya, kalau genetik kita nggak bisa, karena kita tidak melakukan perawatan genetik. Ya, tapi kita akan memanipulasi dan kita bisa memberikan kepada pasien yaitu apa ekspektasi yang bisa kita harapkan. Ya, ini adalah berbagai contoh kebiasaan buruk yang sebenarnya tidak baik yang perlu dicegah di tahapan perawatan seperti itu. Misalnya di kiri atas yaitu orang kebiasaan menggigit jarinya. Yang di kanan bawah itu menghisap ibu jarinya. Jadi kalau Anda lihat penampaknya benar-benar masuk. Ada yang di kanan atas itu menggigit bibir. Ya. Biasanya kalau udah menggigit itu giginya yang atas merongos langsung ke depan. Ya. Atau yang di kiri bawah yaitu kebiasaan menjulur-julurkan lidahnya ke depan. Ini biasanya waktu kecilnya ini kebiasaan ngedot atau minum dari botol berkepanjangan. Sehingga pola penelanannya menjadi berubah, menjadi salah. Tapi itu topik lain lagi. Ini sekedar ilustrasi. Nah, kemudian tahapan yang terakhir yaitu komprehensif. Namanya juga komprehensif. Keseluruhan. Nah, ini biasanya masuk di usia-usia remaja dan dewasa. Atau kalau disebut biasanya di usia-usia di mana gigi-giginya sudah masih bercampur, tapi sudah di tahap akhir, atau sudah tetap semua. Jadi, nggak selalu tunggu sampai gigi tetapnya keluar semua. Belum tentu. Nah, itulah kenapa anak perlu dilihat dulu oleh kita. Ya, komprehensif ortodontik bisa juga menjadi second stage dari perawatan awal yang dimulai dengan tahap interceptive ortodontik. Nah, biasanya di kasus ini adalah bila mana terdapat disharmoni dentokraniofacial yang parah. Ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi S dan ST3 seperti tadi semula saya sudah katakan. Ini adalah contoh dari pertama moda transportasi yang kita gunakan, yaitu disebut alat lepasan atau removable appliance. Kalau Anda melihat ini adalah contoh orang yang giginya nyamah, ya. Tapi sebenarnya ini nggak nyamah secara rahang, hanya giginya jadi nyamah karena kedudukan gigi-giginya nggak pas dengan fungsi rahangnya. Dapat dirawat dengan hanya sebuah alat yang simple. Mungkin alat itu disebut kuno, tapi percaya sama saya, di Inggris Raya sampai detik ini pun masih menggunakan itu. Jadi juga jangan terlalu latah-latah bahwa segala sesuatu yang harus yang modern baru kamu tuh ngetren. Oh enggak. Karena ini kan masalah kesehatan. Yang penting segala sesuatu harus dipikirkan secara rasional dari sisi biaya, efektivitas, efisiensi, dan kegunaannya untuk kesehatan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu alat kuno, nggak bakal berguna. Oh siapa yang bilang? Anda bisa lihat efeknya dari sebelum perawatan, kemudian 2 bulan setelah digunakan, ke bawah, 4 bulan, 6 bulan. Selesai itu.
Kok belum sempurna, Dok? Lah yang belum sempurna kan namanya juga baru kita di tahapan interseptif. Kita belum mau merawat secara keseluruhan. Oke? Clear ya? Ada lagi ini satu kasus. Giginya cuma satu kekunci di belakang. Apa harus dirawat dengan segala sesuatu yang kompleks? Anda juga mesti berpikir bahwa pada usia-usia terlalu dini seperti ini, apalagi di Indonesia ya, kesadaran untuk menyikat gigi itu belum sempurna. Sehingga bila mana Anda dirawat dengan perawatan yang terlalu kompleks di awal-awal usia seperti ini, yang ada akhirnya apa? Terjadi lubang gigi kemana-kemana. Dan kalau perawatan orto itu terlalu lama, akhirnya apa? Semangat kerjasama dari si pasien dengan kita sebagai dokter giginya, akhirnya lama-lama worn out, berkurang. Lama-lama bahkan bisa jadi rewel. Akhirnya kita menjadi ribut di antara pasien, orang tua, dan saya sebagai dokter. Kenapa? Ini gimana ini kok nggak jalan-jalan? Jadi kalau seperti ini, simple ya kita hanya rawat dengan alat lepasan. Kenapa simple? Loh ya hanya dalam waktu singkat selesai, keluar dulu. Stop dulu. Nanti kalau diperlukan lagi gigi lanjutannya ada yang masih bermasalah, itu di tahap nanti. Tapi anak-anak bisa kalau bahasa Jawanya itu ambekan. Bisa napas dulu. Ya. Kalau suruh lari maraton terus dari muda gitu ya lama-lama ngos-ngosan, capek ya. Jadi tujuannya ini kalau digunakan dalam posisi seperti itu, kemudian dalam waktu 5 bulan dia sudah tercapai. Ya, dengan tentunya biaya yang reasonable. Oke? Nah, bagaimana dengan sekarang penggunaan alat-alat tumbuh kembang? Kalau saya sebut kelas 2 tadi adalah yang giginya merongos. Ya, Anda bisa melihat profil wajah anak ini di foto sebelah kanan. Ya, kemudian Anda bisa lihat di foto kiri bawah. Itu jaraknya jauh sekali. Itu juga hampir 15 mili. Ya. Nah, di kasus yang seperti ini, kita melihat bahwa rahang bawah itu terkendala di dalam mengejar pertumbuhannya. Nah, inilah alat-alat tumbuh kembang ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan rahang bawahnya untuk segera meng-catch up dengan pertumbuhan rahang atasnya. Ya. Jadi itu dipakaikan alat seperti ini disebut alatnya namanya twin block. Kenapa saya suka dengan alat ini? Ya karena alat ini adalah alat yang dibuat khusus untuk pasien ini. Jadi bukan alat-alat yang sudah jadi, terus bisa dipakai sama semua orang gitu. Nah, itu saya kurang percaya dengan yang namanya the magic or the wonder medicine. Ya, ini adalah customized appliance. Jadi memang semua ukurannya terstruktur khusus untuk individu tersebut. Ya, makanya konsultasi semua itu harus ketemu dan harus kita lihat benar-benar. Ya. Nggak mungkin kalau via WhatsApp, telepon, foto-foto, lihat-lihat begini, ya kalau cuma untuk kayak kasih komentar, oh iya itu giginya kotor, ya bisa. Tapi untuk melihat yang lebih detail, nggak mungkin. Ya. Tetap the human touch itu dibutuhkan. Nah, alat ini tujuannya adalah kan untuk merangsang pertumbuhan itu dari rahang bawah. Kelihatan perubahannya ya di kiri bawah ke kanan bawah. Ini baru tahap satunya, ya, belum selesai. Ya. Tapi Anda sudah bisa lihat perubahan profil wajah dari anak tersebut. Bukan hanya profil wajah berubah, tapi juga dari kepercayaan dirinya berubah. Ya. Dari yang pertama masuk ruangan klinik malu-malu, sampai tiba-tiba bisa ngajakin tos. Buat saya itu sebuah perubahan yang mendasar. Kalau Anda lihat dari X-ray-nya, Anda bisa lihat bagaimana gigi atasnya itu berubah dan profil wajahnya sangat berubah di foto yang sebelah kanan bawah. Bagaimana dengan foto yang seperti ini, X-ray pasien yang seperti ini? Karena ya, giginya merongos, tapi dia suka gigitin bibirnya sendiri. Begini. Memang enak, banyak sekali anak-anak seumur segini yang suka melakukan gigit bibir. Tapi masalahnya, semakin itu sering digigitin, ini giginya maju. Dan ini sering tidak sadar. Ah, enggak dok. Ya cobain aja dilihatin. Ternyata benar. Ya, dan ini dirawat dengan menggunakan alat seperti ini.
Kenapa itu kok complicated banget ya? Iya. Jadi kalau Anda lihat yang di bawah itu, kanan bawah itu ada foto, ada kawatnya menjulang ke depan, paling depan tuh ya. Itu tujuannya adalah untuk mendorong bibir itu ke depan supaya nggak bisa digigitin. Kalau yang di atas, kanan atas tuh ada kayak jeruji-jeruji ya. Tujuannya apa? Itu untuk menghalangi lidah supaya tidak keluar, supaya tidak menjulur. Jadi kenapa makanya saya suka dengan alat ini? Karena alat ini bisa saya desain khusus untuk orang tersebut. Nggak semua orang harus pakai begini tentunya. Ya, kalau kita gabungkan atas bawah, ini mirip seperti film Star Trek. Ya, ini kayak pesawatnya Star Trek Enterprise. Ya. Susah nggak dok? Sakit nggak pakai alat itu? Enggak. Tapi ya namanya semua di dalam namanya perawatan ya, untuk menuju ke yang lebih baik, ya pasti ada namanya ketidaknyamanan. Jadi discomfort itu pasti ada. Nah, discomfort sama sakit beda. Ya, discomfort Anda pakai sepatu kekecilan, discomfort. Kalau sakit itu kayak ditusuk pakai jarum, nah itu Anda sakit langsung tuh. Ya, jadi kalau pernah dirawat orto tidak nyaman, ya memang ada. Saya harus akui. Tapi perubahannya lihat, ini dalam jangka waktu tidak sampai setahun. Tentunya dengan catatan bila mana pasien dan orang tua juga mau bekerja sama ya di dalam memberikan semangat kepada pasien untuk menggunakan. Ya. Intinya kalau tidak ada perjuangan ya tidak ada hasil. Ya. Jadi nggak ada yang saya maunya diam aja deh, saya nggak usah ngapa-ngapain, semua saya nggak mau repot, saya maunya duduk-duduk cantik, tapi tiba-tiba semua jadi baik. Ya Anda bisa tahu itu namanya fable stories ya, jadi nggak ada yang seperti itu. Kemudian ada juga alat-alat tumbuh kembang yang kelas 3, yaitu yang rahangnya camah. Ya. Anda lihat, ini cukup kompleks. Ya. Nah, ini dirawat dengan yang namanya face mask atau reverse headgear. Jadi, anak ini di rahang atasnya dipasangin seperti sebuah jack screw atau seperti dongkrak. Ya, ini bukan film warkop zaman dulu ya, dongkrak antik, tapi mungkin ini antik juga ya, di mana orang tuanya yang harus mendongkrak untuk melebarkan dan membuat loose dari rahang atasnya. Kemudian sang anak pada saat tidur, dia wajib menggunakan itu, yang di depan itu ada besi di depan itu namanya face mask. Ya. Dia harus memasangkan ada karet yang harus dikaitkan ke alat dongkrak tadi di dalam rahang atasnya itu. Tujuannya adalah untuk menarik rahang atasnya maju ke depan. Oke, terlihat seram, tapi sebenarnya nggak juga. Kurang lebih nggak sampai setahun ini kita pakai ini, tapi 2 bulan pertama kita sudah melihat gigitannya sudah loncat. Jadi di sini dia dibutuhkan kerjasamanya dari orang tua dan pasien. Ya. Kadang-kadang seringkali kita menemui orang tua yang, udah kan udah gua kirim ke dokter, ya biarin dokternya aja yang pusing, lah nggak bisa. Nah kalau kita naik mobil saya jadi supirnya, Anda berjingkrakan di kursi belakang, lah kan mobilnya nggak stabil loh ya. Ya sama, kerjasama itu dibutuhkan. Nah setelah koreksi rahangnya, tumbuh kembangnya berhasil, baru dilanjutkan di tahap kedua yang tadi saya sebut sebagai comprehensive ortodontic, yaitu dengan penggunaan alat cekat. Kenapa? Karena alat cekat itu tujuannya adalah untuk merapikan gigi-giginya, bukan untuk memainkan tumbuh kembang rahangnya. Jadi ada perbedaan mendasar. Makanya tadi saya kurang setuju dengan penggunaan term kawat gigi. Jadi seakan-akan cuman pasang-pasang kawat gigi kok. Enggak seperti itu. Dan kasus tiap orang kan beda. Mukanya tiap orang beda. Ya kan? Jadi, disinilah kita bisa melihat bagaimana kawat gigi itu tujuannya untuk merapikan gigi-giginya. Terlihat lebih rapi. Anda bisa melihat perbedaannya kiri dan kanan. Ini yang disebut sampai kelas 1 oklusi ideal. Ya, garis tengahnya pas, gigitannya juga pas, ya tidak terlalu dalam. Kalau dilihat dari sampingnya juga semuanya menggigit antara tonjol dan ceruknya itu pas. Ya, kenapa harus pas? Agar fungsinya tercapai. Ya, dan ini yang Anda bisa melihat bagaimana pola wajah anak tersebut berubah. Anda bisa lihat bibir atasnya berubah kan, profilnya terhadap garis merah itu berubah. Jadi makanya tidak serta-merta, pasang kawat gigi, pasang kawat gigi. Tidak begitu. So, trust the professional. Dan juga tidak terburu-buru.
Ya, jadi masih kecil langsung dipasang masih kecil. Enggak, lihat dulu case per case. Kalau orang Inggris tuh bilangnya tidak seperti bread and butter, roti dan mentega. Saya udah nggak ngeliat lagi, pokoknya roti mentega, roti mentega, roti mentega, roti mentega. Jadi semua orang dianggap mukanya sama dong ya, kan nggak mau ya. Ya. Tapi walaupun kita menggunakan perawatan orto ini, pasti ada resikonya. Nah ini yang kita juga harus ingatkan. Ya. So, there's nothing too good to be true. Pasti ada side effect-nya. Kalau tidak mengikuti aturan, sama kayak misalnya di jalan, sudah dibilang dilarang masuk, verboten, nekat masuk, ya ditabrak. Jangan nyalain orang. Ya sama dengan begini, sudah pakai perawatan orto, tapi nggak mau sikat gigi sesuai instruksi. Iya, lihat gusinya merah semua. Ya, itu kalau Anda lihat ada putih-putihnya tuh ya, di sekeliling gigi dan di sekeliling kawat giginya, itu yang namanya jigong. Kalau bahasa Jawanya ngomong gudal. Kalau bahasa profesional kita ngomong plak. Ya, kenapa plak ini mengiritasi gusinya sehingga gusinya merah. Terjadilah yang namanya gingivitis. Radang gusi. Karena gusinya nggak suka, ini apaan nih? Saya nggak suka nih ada ini barang-barang di sini. Itulah kenapa harus dibersihkan. Ya, kalau cuma gingivitis masih bagus, itu masih di tingkat superficial, masih di tingkat permukaan. Ya. Bisa juga mulai masuk ke gigi-giginya, sehingga di bawah kawat-kawat gigi itu akhirnya apa? Lihat, terjadi lubang gigi atau disebut karies. Apalah artinya kita membantu merapikan gigi Anda atau anak Anda, tapi berakhir dengan yang giginya rapi, strukturnya rapi, semuanya bolong-bolong. Ya kan? Walaupun memang dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, tambalan yang sewarna gigi banyak, ya, tapi tentunya mempertahankan lebih baik daripada mengganti. Jadi jaga, ya, dijaga. Itu lihat di bawah-bawah kawat giginya, gigi. Makanya kalau perawatan kawat juga terlalu lama dan kebersihannya tidak dijaga, pasien juga tidak diingatkan berkali-kali, kita yang tidak bawel, ya ini nggak mencapai dong sasaran perawatannya, ya kan? Dan tidak sedap dipandang juga. Bagaimana bila mana kerusakannya sudah masuk sampai ke tulang-tulangnya, tulang-tulang gigi-gigi yang di bawah gigi-giginya, Anda bisa melihat itu, ya. Itu di bawah, kalau mungkin ada kursor saya bisa lihat, tulang-tulangnya udah turun semua itu, lihat. Jadi giginya hampir tidak dipegang sekali sama tulang. Ibaratnya kalau saya bilang giginya sudah kayak rayuan pulau kelapa. Bahasa Jawanya tuh kiwir-kiwir. Lihat terus gimana nanti? Kalau gigit segala kan nggak bisa menahan tekanan gigit. Jadi artinya nggak semudah itu. Jadi tolong berhati-hati juga bahwa kawat gigi itu, perawatan orto itu tidak sembarangan. Pasien harus diberitahu. Nah, seringkali tapi ada juga yang sudah diberitahu, tapi nggak mau dengerin. Tapi nanti di belakangnya bilangnya, wah kan saya nggak tahu. Saya nggak dikasih tahu. Nggak mungkin. Itulah pentingnya kita punya SOP. Ya, kadang-kadang pasien lebih banyak merasakan, tapi rasanya saya begini dok, rasanya iya. Tapi itulah kenapa kita sebagai profesional perlu ada di sini, ada untuk menjelaskan mana yang anekdot, mitos, mana yang faktanya. Nah ini faktanya, bahwa kalau Anda tidak jaga kebersihan giginya, ini bisa sampai ke bawah ke tulangnya semua habis semua, ya giginya kiwir-kiwir. Ya. Serem ya. Jadi kembali lagi, kapan kalau begitu kita perlu ke spesialis orto? Ya kalau Anda yang sudah orang dewasa ya terserah Anda kapan pun bisa ya, selama kita untuk mengecek bahwa Anda itu sehat walafiat. Tapi untuk anak-anak, menurut rekomendasi dari American Association of Orthodontists dan juga British Orthodontic Society, itu anak sekitar umur 7-8 tahun perlu segera dibawa ke spesialis ortodonti. Apa langsung dirawat, dok? Oh, enggak. Umur 7-8 tahun itu hanya perlu untuk dievaluasi dulu. Mungkin ada kebiasaan buruk yang mungkin perlu dihentikan, dan sebagainya. Kalaupun misalnya ada kondisi yang dimana diperlukan ada penambalan, pencabutan gigi susu yang sudah waktunya harus dicabut, dan sebagainya, biasanya kita akan bekerja sama dengan spesialis kedokteran gigi anak untuk mereka melakukan itu. Inilah yang disebut dengan multidisciplinary dental treatment, di mana kita bekerja sama
Untuk apa? Untuk for the best interest of the patient. 2 otak lebih bagus daripada 1. Jadi Superman. Jadi anak umur 7-8 tahun mulai dibawa ke spesialis orto untuk dievaluasi. Nah, kecuali kayak tadi di tahap interseptif, ada yang merongos sekali, ada kebiasaan buruk. Nah, kita perlu masuk intervensi. Itu pun bukan dengan menggunakan alat kekat, masih menggunakan alat yang sifatnya lepasan. Kenapa? Supaya tidak terjadi efek-efek samping yang tadi kita khawatirkan, itu lubang gigi, radang gusi, dan sebagainya. Nah, bila mana nanti Anda mengunjungi seorang spesialis orto, apa yang akan dilakukan pertama kali? Ya, konsultasinya. Ya. Jadi nggak bisa duduk langsung, oke, sekarang kita mau pasang langsung. Ini kayak ngisi bensin ini lama-lama. Ya. Enggak. Jadi pasti ada periode di mana hari itu kita akan konsultasi dulu. Anda perlu pulang dulu untuk mempertimbangkan dulu, benar nggak ya? Karena perawatan orto ini jangka panjang. Baik secara mental, secara finansial, ya, dan sebagainya. Banyak implikasi jangka panjang. Sehingga Anda perlu mempersiapkan dulu. Ya, kayak mungkin orang mau pacaran, mau kawin gitu. Jadi nggak serta-merta langsung kayak di Las Vegas, langsung datang pergi langsung diberkati menjadi kawin. Ya, enggak. Ada pertimbangannya. Nah, jadi nanti kalau oleh seorang spesialis orto akan dilakukan anamnesa. Anamnesa itu kita ingin mengumpulkan data-data dari Anda. Kita menanyakan segala hal, Anda suka melakukan kebiasaan buruk kah, dan bla bla bla. Kemudian kita melakukan pemeriksaan klinis, baik dari luar maupun di dalam rongga mulut Anda. Setelah itu, kita memerlukan pemeriksaan penunjang, yaitu disebut X-ray, ronsen, atau radiologis. Ya, ada berbagai macam nanti. Ya. Kemudian kita akan melakukan cetak model studi. Ya. Jadi kita akan melakukan pencetakan untuk kita memiliki kopinya dari gigi-gigi Anda. Dan tentunya kita juga diminta untuk melakukan fotografi. Jadi foto mukanya dari berbagai sudut dan juga gigi-giginya. Ya. Supaya kita punya rekod. Itu juga rekod buat kita. Ya. Nah, data penunjang seperti apa yang dibutuhkan, ya, yang diperlukan saat konsultasi. Pertama, X-ray yang dibutuhkan adalah panorama. Ya, yaitu foto yang panjang. Ya, memperlihatkan keseluruhan gigi-giginya dan kesehatan jaringan-jaringan penyangga gigi-gigi tersebut. Kemudian foto yang disebut cephalometry yang ada di kiri, ya, atau disebut lateral cephalogram. Atau cephalometry itu foto kepala dari samping yang sudah terstandarisasi hanya untuk kepentingan orto. Jadi nggak bisa diganti dengan, tuh dok, saya udah pernah bikin di dokter lain ini ada foto mirip-mirip dari samping, nggak bisa. Harus foto cephalometry karena akan ada ukuran-ukuran yang kita harus hitung dan penampakan-penampakan yang harus kita lakukan yang mana ukuran itu terstandar. Jadi kalau pengambilannya berubah, nanti pembesarannya dan sudutnya bisa berubah. Berarti interpretasinya bisa berbeda. Jadi harus foto cephalometry. Ya. Ada juga foto yang disebut PA cephalogram atau dari depan. Ini kalau kita melihat misalnya daerahnya mencong gitu ya. Nah itu kita PA cephalogram. Tapi nggak semua pasien. Jadi tentu yang paling sering diminta adalah panoramik dan cephalometry. Kalau orang melakukan perawatan orto tanpa melakukan pemeriksaan cephalometry, itu seperti bekerja di dalam kegelapan. Karena kita nggak tahu ini posisi giginya bagaimana. Dan ini harus dijelaskan juga kepada pasien. Ada juga kadang-kadang dibutuhkan pemeriksaan penunjang, misalnya foto karpal atau foto tangan. Itu misalnya di saat di mana kita ingin melakukan intervensi tumbuh kembang. Kita ingin tahu pasien ini sedang di puncak pertumbuhannya atau sudah akhir, atau bahkan sudah nggak ada pertumbuhan lagi, kita foto karpal. Atau di masa kini, kadang-kadang nggak diperlukan lagi, kita bisa menggunakan tulang-tulang cervical vertebrae, ya. Itu di belakang ini biasanya sudah termasuk ada di foto cephalometry. Jadi tidak diperlukan X-ray tambahan karena X-ray ini nggak bisa sembarangan dikit-dikit semua di X-ray gitu, nggak bisa, ya. Harus ada alasannya dan sebisa mungkin adalah seminimal mungkin. Kalaupun harus ada ekstra, berarti harus ada alasannya, ya. Kadang-kadang juga dibutuhkan yang di kanan atas itu disebut foto oklusal. Itu untuk melihat di rahang atasnya. Kalau misalnya ada gigi-gigi yang terpendam seperti di foto di kanan atas. Ya, atau sekarang ya saya nggak punya contoh di sini tapi namanya foto 3 dimensi. Ya, di Pondok Indah Group sudah memiliki
kemampuan untuk mengambil foto yang disebut CBCT atau 3 dimensi. Jadi kita langsung udah bisa melihat semuanya. Ya. Kemudian tadi yang dibilang model studi, ya, untuk rekod kita punya catatan gigi Anda. Kemudian juga ada foto-foto klinis, yaitu dari luar wajah, ya, dan juga di dalam mulut pasien. Nah, terakhir, tadi kita sudah melihat resiko-resiko yang dapat dihadapi pada saat orang menjalankan perawatan orto, maka perawatan orto itu akan berhasil bila ditunjang dengan kesehatan gigi dan kesehatan gusi yang baik. Bagaimana? Ya, Anda perlu menggunakan alat-alat penunjang untuk menjaga kebersihan mulut selama menggunakan perawatan orto tersebut. Ya, ada berbagai macam. Itu Anda akan harusnya dijelaskan oleh sang spesialis orto. Bagaimana? Supaya jangan terjadi masalah-masalah yang berarti. Jadi, Anda akan diminta untuk menyikat gigi dengan benar setidaknya 2 kali sehari. Cuman seringkali saya bilang 3 kali sehari. Kenapa? Seringkali di sini minta diskon. Disuruh 2, jadi 1. Mendingan saya bilang 3, jadi 2. Gitu ya. Tapi setidaknya 2 kali sehari. Itu pagi dan malam hari. Yang paling penting malam harinya itu pas tidur. Ya, karena itulah proses terjadinya lubang dan sebagainya itu seringkali di malam hari. Kenapa? Karena pas kita tidur itu tuh semua sisa-sisa makan itu jadi kayak tempat pestanya, pesta poranya para kuman-kuman. Ya. Kemudian gunakan pasta gigi dan obat kumur, ya, bila mana diinstruksikan oleh sang profesional. Demikian pemaparan saya. Semoga pemaparan tersebut dapat mencerahkan dan membuka wawasan bagi rekan-rekan media sekalian mengenai apa yang disebut sebagai perawatan ortodonti tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap ingat untuk selalu menjaga jarak, masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Beni. Pemaparannya sangat jelas. Dan kita akan memasuki sesi tanya-jawab, Dok. Sudah beberapa jurnalis mengajukan pertanyaan di sini. Nanti akan kami tampilkan juga di layar. Baik, untuk pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Nabila, dari kompas.com. Ada 2 pertanyaan, Dokter. Yang pertama, apa akibatnya jika kondisi gigi tonggos dibiarkan dan kondisi gigi tonggos seperti itu, apa perlu dibehel? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah gigi gingsul perlu diperbaiki lewat perawatan orto? Apa akibatnya jika gigi gingsul dibiarkan? Silakan, Dokter. Baik, kita akan mulai menjawab satu persatu ya, Mbak Rita ya. Jadi untuk rekan Nabila, ya, apa akibatnya jika kondisi gigi tonggos dibiarkan? Dan apakah perlu diorto? Ya, kalau gigi tonggos ada 2 faktor tadi saya bilang, ada estetika dan fungsi. Ya, nah, apa dari sisi estetika? Ya, namanya gigi merongos ya. Tapi kalau orangnya merasa saya konten-konten aja, ya itu urusan lain. Karena kalau kita bicara estetika, kita membicarakan sesuatu yang sifatnya abstrak dan subjektif. Kalau jangan nanya saya semua, kalau saya pasti semuanya banyak yang tidak sempurna ya. Tapi tentu bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri setiap pagi saat Anda berdandan, melihat wajah Anda di cermin, kalau Anda terganggu dan Anda ingin diperbaiki, ya tentunya pasti harus diorto. Ya kan? Karena untuk memperbaiki struktur gigi itu, ya medianya harus menggunakan perawatan ortodonti. Kecuali Harry Potter bisa pakai tongkatnya ya. Jadi kalau untuk menggerakkan gigi ya harus diorto. Kalau enggak dibenerin gimana dok? Kira-kira. Ya sekarang Anda bisa bayangkan Tuhan menciptakan gigi-gigi itu harus menggigit seperti ini. Ya. Ini bidang penggigitnya, ini si penggigitnya, ini bidangnya dia mengunyah untuk gigi depan misalnya. Ya. Sekarang gigi Anda begini. Jadi artinya apa? Fungsi pengunyahan terganggu kan. Apalagi kalau gigitannya begini. Ya, lihat ini nih. Ininya ke gusi yang di atas langit-langit. Kan bidang untuk mengulak makanannya bukan di sini. Jadi akhirnya apa? Gusinya akan rontok yang di sini.
Apa semua begitu? Belum tentu. Makanya kan tadi saya bilang, kita harus melihat kondisi tersebut secara individual. Jadi nggak bisa tuh konsultasi via WhatsApp gitu. Ya kalau untuk ngomong in general bisa-bisa aja. Tapi untuk memberikan jawaban yang lebih akurat, tentu pasti harus ada konsultasi yang lebih detail. Tapi itulah efeknya. Artinya apa? Jadi kalau tidak diperbaiki, ya ibaratnya fungsi pengunyahan itu tidak bisa sempurna. Oke? Yang kedua, apakah gigi gingsul perlu diperbaiki lewat perawatan orto? Apa akibatnya kalau dibiarkan? Gigi gingsul, saya asumsikan itu gigi taring yang di atas ya. Ada nggak efek langsungnya? Ya kalau efek langsungnya sih ya nggak ada ya. Sama misalnya orang sakit jantung itu kalau nggak dirawat ya taruhannya cuma satu hidup, satu mati. Kalau gigi memang nggak ada. Tapi lagi-lagi tadi saya bilang, secara estetika dan tentunya fungsi. Kenapa? Saat gigi taring itu tuh kan gigi yang untuk merobek makanan. Makanya dia bentuknya runcing sendirian dibanding yang gigi depannya. Nah, artinya ada fungsi yang terganggu. Tentunya tidak signifikan sekali. Tapi artinya secara ideal berarti ada ketidaksempurnaan di situ. Tapi kalau saya nggak mau dirawat, boleh nggak dok? Nah, ya boleh, maksud saya mesti maksain semua orang. Ya dong. Tapi tentu pendapat profesionalnya adalah ya sebaiknya diperbaiki. Tapi saya happy nih dok. Sama seperti misalnya ada orang di Jepang yang bilang, gigi saya agak masuk ke dalam, tapi menurut saya itu cute. Nah, ya itu kan subjektif ya. Jadi kalau merasa nggak apa-apa, nggak masalah, ya nggak apa-apa juga. Kan di sini kita fungsinya adalah memberitahukan apa yang ideal. Gitu. Nah, itu jawaban saya. Saya kira demikian balik ke jawabannya untuk rekan Nabila. Baik, dokter. Selanjutnya dari Mbak Fiona dari Orami, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pemutihan gigi yang marak atau menjadi tren salah satu perawatan orto? Bagaimana efek samping jangka panjangnya dari sisi medisnya? Kemudian yang kedua, apakah gigi hitam pada anak-anak merupakan tanda penyakit yang serius? Kemudian bagaimana cara untuk mencegah terjadinya gigi hitam pada anak tersebut? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana jika gigi bungsu tumbuh dan mengganggu gigi di sekitarnya? Apakah ini sepertinya terpotong ya pertanyaannya? Jadi tapi coba dijawab dulu dokter, boleh pertanyaan nomor 1 dan nomor 2-nya? Baik, rekan Gracia Maya atau Fiona yang dipanggil lagi ya, rekan Fiona ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi saya berterima kasih atas pertanyaan ini karena ngetren semuanya. Yang saya coba jawab satu persatu ya. Apakah pemutihan gigi yang marak menjadi satu tren perawatan? Pemutihan gigi dan perawatan orto ada 2 hal yang berbeda. Ya, pemutihan gigi itu bleaching, kalau perawatan orto untuk memperbaiki struktur gigi. Ya, dan tidak selalu harus berhubungan. Oke, boleh nggak kita di bleaching? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tuh, kalau saya pengen giginya lebih putihan, ya boleh, monggo, silahkan. Tapi nggak ada hubungannya dengan perawatan orto. Kalau Anda setelah di orto, setelah dibersihkan semua, iya nih dok, kurang putih nih, kayaknya saya mau diputihkan. Oh boleh. Saya biasanya ada rekan saya yang melakukan pemutihan gigi tersebut, bukan saya enggak. Kan saya spesialis ortodonti, jadi saya nggak melakukan yang lain. Ya, boleh nggak jadinya? Boleh-boleh aja. Secara jangka panjang tidak ada masalah. Tapi tentunya misalnya ada saya mau pemutihan sebulan sekali, nah itu ya gimana ya? Ya kok segala sesuatu tuh kalau kedodoan tuh ya sebaiknya tidak diambil. Tapi pemutihan gigi sendiri itu adalah sesuatu metode yang diterima, ya, terutama tujuannya untuk aspek estetika. Jadi boleh-boleh saja, ya jawabannya. Yang kedua, apakah gigi hitam pada anak-anak merupakan tanda penyakit yang serius? Bagaimana cara untuk mencegah hal ini? Nah, ini gigi hitam yang seperti apa? Kalau gigi hitam yang terjadi warna hitam karena gigi yang sudah gripis, yang sudah terjadi lubang gigi yang ekstensif, sudah parah, ya tentu ini sesuatu yang serius. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya itu seringkali anak nggak bisa tidur malam hari, dikasih susu sambil tidur. Udah dia tidur, ya udahlah biarin. Nah ini salah. Ya. Itu kadang-kadang juga sering bisa mengakibatkan disebut karies botol susu. Ini nanti Anda kalau untuk mencegah hal tersebut, ya jangan memberikan susu pada saat pas tidur. Dan jangan lupa harus dibersihkan. Anak sejak kecil itu begitu udah mulai ada giginya harus mulai ditujukan kebersihannya. Nah, untuk cara lebih detailnya, Anda wajib berkunjung ke spesialis kedokteran gigi anak yang di Rumah Sakit Pondok Indah Group juga ada semua.
semuanya sangat berkualitas ya. Ini masuk di domainnya mereka. Kemudian bagaimana jika gigi bungsu tumbuh dan mengganggu di sekitarnya? Apakah perawatan orto yang cocok untuk ya, bagaimana? Ya, apakah perawatan orto yang cocok untuk hal ini? Itu lanjutannya, Dok. Ya, kelihatan sih, Mbak, nggak terpotong. Kelihatan. Jadi, gigi bungsu, nah ini topik yang kontroversial. Ya. Jadi, kalau di Inggris, gigi bungsu nggak serta-merta, langsung selalu harus dicabutin. Ya. Jadi misalnya ada yang bilang, aduh gigi bungsunya harus dibuang nih, kalau nggak nanti giginya berjejal lagi, atau giginya makin maju. Penelitiannya sudah ada dengan sampel yang besar sekali dengan randomized clinical trial di Amerika dan di Inggris. Dan sudah dibuktikan tidak signifikan, tidak mempengaruhi. Jadi perlu nggak tapi ada yang dibuang? Nah, evaluasinya individual per gigi. Kalau memang gigi tersebut memiliki potensi menyebabkan jadi keadaan kelainan yang dapat terjadi, mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi ujungnya adalah rasionalitas daripada alasan ya, daripada tindakan yang akan dilakukan. Tapi bukan hantem kromo. Ngerti ya maksudnya ya? Bukan hantem kromo, aduh buang aja semuanya. Pokoknya kan enggak. Kadang-kadang bisa juga jadi ban serep loh. Jadi kalau ada nanya, apakah perawatan orto yang cocok kali ini? Bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Tergantung kondisinya. Situasi kondisi pada daerah tersebut bagaimana. Nah itu panjang lagi menjelasinnya. Tapi secara umum adalah nggak perlu serta-merta segalanya langsung hantem kromo dicabut. Dari sisi saya ya. Papernya ada, research-nya sudah ada. Dan itu widely available for the public to see and to check. Jadi yang penting di dalam melakukan perawatan, segala sesuatu apapun itu rasionalitas. Dan Anda sebagai seorang publik berhak untuk mendapatkan rasionalitas itu. Saya kira demikian jawaban saya untuk pertanyaan ini. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Galuh dari antaranews.com. Apakah penggunaan behel yang terlalu lama dapat mempengaruhi struktur gigi, dok? Karena ada beberapa orang yang menggunakan behel hingga lebih dari 5 tahun. Yang kedua, apa risikonya jika memasang behel di ahli gigi bukan di dokter spesialis ortodonti? Silakan dokter. Baik, untuk nomor pertama, apakah penggunaan behel yang terlalu lama dapat mempengaruhi struktur gigi? Ya, bila mana, tadi saya tunjukkan slide-nya, bila mana faktor kebersihan tidak diperhatikan. Itu satu. Efeknya ada di daerah sekitar itu terjadi karies, terjadi radang gusi, dan sebagainya. Bisa juga sampai mempengaruhi ke tulang, rahang di sekitar giginya. Ya. Bisa juga kalau terlalu ditarik-tarik, terlalu lama dan terlalu keras, akar gigi pun bisa memendek. Nah, ini juga perlu diperhatikan atau disebut namanya resorpsi tulang akar gigi. Ya, jadi kalau ditanya misalnya terlalu lama, ya sebaiknya makanya tidak terlalu lama. Sebaiknya. Nah, ada beberapa orang yang menggunakan behel hingga lebih dari 5 tahun. Bisa terjadi. Yang wajar itu biasanya on average kita semua pengennya gearing up to about plus minus about 2.5 to 3 years. Tapi bisa nggak molor? Ya sama aja kayak orang bangun jalan tol, bangun gedung. Bisa nggak? Ada, karena ada berbagai macam faktor lain. Jadi dalam menganalisa suatu masalah kita perlu mempertimbangkan the big picture-nya. Loh, kenapa dulu nih? Kan seringkali kita di sini cuma mendengarkan berita separuh, terus kita langsung ambil konklusi. Tidak. Kenapa? Tergantung kasusnya juga. Tergantung kompleksitas dari kasusnya. Kedua, tergantung dari apa? Tergantung dari kooperasi, kerjasama dari sang pasien dan orang tuanya ini terhadap instruksi-instruksi kita. Ya kan? Misalnya, disuruh pakai ada karet elastik, suruh pakai. Lah, itu akan membantu mempercepat perawatan, tapi pasiennya nggak mau. Jadi jangan cuma melihat, aduh ada yang sampai 5 tahun. Ya, mau 10 tahun bisa aja kalau misalnya pasiennya memang tidak bekerja sama dengan instruksi yang diminta. Ya, sama misalnya Anda infeksi disuruh minum antibiotik, malas ah, gue malas minum. Ya infeksi terus dong ya. Bisa nggak lebih dari 5 tahun? Bisa-bisa aja. Tapi mesti dipahami konteksnya bagaimana, situasi kondisinya bagaimana.
Karena harusnya jelas terlihat. Tapi niatannya kita pengen kurang lebih plus minus 3 tahun. Oke? Untuk nomor 2, apa resikonya jika memasang bezel di ahli gigi bukan di dokter spesialis ortodontis? Saya kira jawabannya jelas ya. Itu jelas sekali bahwa tadi saya sudah menjelaskan bahwa perawatan ortodonti itu bukan cuma perawatan masang biji-biji kawat gigi, apalagi dengan tujuan hanya untuk ngikutin tren, gaya-gayaan. Atau tetangga pakai, gue juga mau pakai. Kan sekarang apalagi segala-galanya di-endorse pakai ya media-media sosial itu ya. Boleh aja, nggak ada masalah. Cuma dalam membuat keputusan, segala sesuatu dalam hidup harus rasional. Jadi, Anda udah paham perawatan orto itu kompleks dan luas cakupannya. Jadi, saya kira itu sudah dapat dijawab dari penjelasan saya tersebut. Kembali ke Mbak Rika. Baik dok, saya penasaran aja nih dok, tadi kan dokter udah sempat jelaskan ya untuk jawaban nomor 1 tadi, kalau misalnya tidak ada kerjasama, tentu memang bisa molor waktunya ya dok ya. Tapi sebenarnya untuk kalaupun molor nih dok, apakah tetap ada batasannya? Misalnya ya hanya 10 tahun dan harus dicopot lagi, nanti diberi jeda baru pasang lagi atau bagaimana dok? Waduh, kalau 10 tahun saya belum pernah deh sampai 10 tahun. Maksudnya Biasanya batas molornya? Ya, nggak maksud saya, kalau sampai pasien ada yang udah mencapai dekat 10 tahun, saya udah ngomel-ngomel sama pasiennya. Hello, gitu, saya udah bilang gitu ya. Jadi, harus kembali kita juga sebagai supirnya ini, kita punya batasannya gitu ya. Jadi kalau pasien tuh, saya sekali 2 kali datang, saya sudah minta pakai ya ininya ya. Nggak dipakai. Itu saya udah mesti memperingatkan. Kalau anaknya cuma datang sendiri, saya pasti bilang, Mas Ustaz, saya coba tolong ditelepon orang tuanya untuk next time orang tuanya mesti datang. Biasanya saya tulis tuh di kartu, ini orang tua saya suruh datang, saya jelasin mesti gini. Supaya apa? Jangan molor-molor. Ya kita semua nggak pengen kalau pasien itu molor-molor. Cuman kan ya namanya kompleksitas kehidupan ya. Bisa kan dengan faktor-faktor yang lain terjadi ya bisa-bisa saja. Tapi tentunya saya kurang setuju kalau tadi, nanti dicopot dulu, nanti habis itu dipasang lagi. Ya nggak gitu juga gitu kan. Biji-biji kawat gigi itu kalau udah dipasang, udah dicopot, kondisinya nggak terus sempurna lagi. Nempelnya nggak bisa sempurna seperti semua. Gitu. Ya kan? Jadi memang Kira tetap gitu, baik. Berarti memang tetap baiknya harus dengan ini ya dok, kerjasama, kemudian memang harus sama-sama saling mengingatkan. Ya. Mengikuti instruksinya, ya itu paling penting saya kira. Supaya hasilnya juga baik ya dok ya. Iya, benar sekali. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok dari Mbak Novi dari Koran Sindo. Yang pertama, dokter perawat ortodontik identik dengan pencabutan gigi. Apakah mungkin kalau giginya berantakan tapi usia sudah lewat masa tumbuh kembang dilakukan perawatan tanpa pencabutan? Kemudian yang kedua, banyak orang-orang yang enggan ke orto karena alasan mengubah ciptaan Tuhan. Bagaimana pendapat dokter? Saya cek di Twitter Portugi banyak yang alasannya ini. Terima kasih, silakan dokter. Terima kasih rekan Sri Noviarni. Untuk pertanyaan pertama, dokter perawatan orto ini identik dengan pencabutan gigi. Ini apalagi kalau giginya berantakan ya. Tapi kalau usia sudah lewat tumbuh kembang, dilakukan perawatan tanpa pencabutan. Saya kira ini adalah anggapan yang kurang tepat ya, bahwa perawatan orto selalu harus dengan cabut gigi. Belum tentu. Inilah makanya tadi saya bilang perlu analisa yang detail. Nggak bisa analisa lewat handphone gitu. Ya betul ya, kira-kira ya betul ya. Waduh, kalau itu bisa terjadi, mungkin saya kira sebentar lagi kiamat ya saya kira. Saya ngeri juga. Kenapa? Saya nggak percaya. Nggak mungkin bisa. Tidak mungkin. Gitu. Mau dipakai oleh komputer sekalipun, AI, artificial intelligence, tidak mungkin mengambil fungsi pada manusia itu sendiri. Ya. Untuk simple-simple mungkin bisa-bisa aja. Tapi Anda maukah kesehatan Anda dipakai dengan yang simple-simple begitu? Ya, ini saya kembalikan kepada bagaimana orang mempersepsi kehidupan itu sendiri ya. Tapi apakah selalu harus cabut gigi? Enggak. Enggak selalu. Kan tadi Anda udah bisa lihat sendiri. Nanti kalau udah mau selesai Mbak Ripka, saya mohon izin untuk memperlihatkan satu kasus tapi di slide yang berbeda untuk memberikan pencerahan buat rekan-rekan media ya. Boleh dokter, boleh. Kalau saya ingin saya kasih lihat nanti. Ya, tapi nanti. Nah, jadi tiap kasus itu perlu dievaluasi kebutuhan dicabut giginya sesuai dengan kasus itu sendiri. Mau dia masih muda, mau dewasa, muda yang dicabut juga ada. Ada.
Dan itu semua harus bisa dijelaskan berdasarkan, nah ada satu yang ada suka kita belum omongkan adalah evidence based, berdasarkan penelitian-penelitian terakhir, bukan berdasarkan katanya Dokter Benny, katanya si Anu, si Mr. X, oh katanya kalau nanti begini-begini nanti, waduh ini bibirnya masuk semua, jadi gepeng kayak wong tua. Lihat dulu seperti apa. Ya, saya mengajar begini karena saya seorang pengajar, jadi saya harus menjelaskan secara detail, bukan jualan ya. Jadi cabut gigi memang diperlukan bila memang diperlukan. Jadi pasien nggak bisa nawar. Misalnya saya bilang ada yang mesti dicabut 4 gigi, dok boleh nggak dok 2 aja dok? Berapa nggak sekalian nawarnya, dok 1,5 aja gimana, boleh nggak dok? Nah, itu kayak nawar beli barang gitu ya, nggak gitu juga ya, karena ada alasannya. Mau dibilang 2, oh cuma 1 atau 4, ada dasarnya. Nah inilah kita perlu menjelaskan kepada pasien. Kadang-kadang saya punya pengalaman engkel-engkelan loh sama pasien. Beneran. Karena kan ini kita menentukan rencana perawatan kan rasional. Cuman pasien ini kan dipengaruhi media, kiri, kanan, semuanya. Belum tentu source-nya ini benar loh. Ya kan? Belum lagi sekarang endorse-endorsean ini. Nggak masalah. Tapi sebagai pasien, Anda wajib menjadi orang yang kritis. Makanya percayalah pada sang profesional untuk menjelaskan, no, begini, ini yang benar. Oke? Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, mungkin bisa dicabut, mungkin juga bisa nggak dicabut. Nggak ada hubungannya dengan tumbuh kembang ataupun Anda sudah dewasa. Karena kembali kepada tiap dan kebutuhan kasusnya. Untuk nomor 2, banyak orang enggan melakukan perawatan karena mengubah ciptaan Tuhan. Nah, untuk ini, saya nggak bisa menjawab dari ilmu orto. Karena nggak masuk di dalam cakupan saya. Kalau orang nggak mau, karena kepercayaannya, ya mesti dihormati. Ya nggak perlu dirawat. Ya saya juga pasti nggak mau memaksa tuh ya. Makanya tadi kan saya bilang kayak gigi sul, kalau nggak mau dirawat gimana? Menurut dia itu cute. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Kalau maksa itu ya namanya saya memperkosa hak asasinya orang dong. Iya kan? Kan itu haknya orang, gue percaya gigi gue merongos gini, apik kok ya. Ya boleh. Kan saya hanya menjelaskan efeknya dari sisi rasionalitas bagaimana. Kalau Anda memiliki pendapat yang berbeda, tentu hak Anda, karena itu adalah bagian dari tubuh Anda. Jadi kalau ada yang bilang tidak setuju, karena itu mengubah ciptaan Tuhan, boleh. Tapi saya pun juga menghargai Tuhan. Kenapa? Makanya tadi saya bilang, pada saat dirawat dengan perawatan orto, Anda harus menjaga kebersihannya, supaya bersih. Kenapa? Karena nanti terjadi lubang. Memang bisa ditambal. Tambal sewarna gigi juga udah banyak, udah canggih-canggih. Tapi kan kalau mempertahankan yang sudah diciptakan itu lebih baik, betul nggak? Nah, jadi mempertahankan kebersihan gigi, kesehatan gigi juga bagus juga. Kenapa? Loh, karena itu mempertahankan apa yang Tuhan juga sudah berikan. Itu kalau saya bilang. Boleh nggak? Boleh. Kalau mau tetap percaya itu sih boleh-boleh aja. Saya kira demikian. Ya, Baik. Baik, dokter. Selanjutnya dari Mbak Alika, dari Ayah Bunda. Bisakah ibu hamil melakukan perawatan ortodonti? Kemudian, apakah kebiasaan ngedot atau ngempeng akan selalu mengakibatkan anak memiliki gigi tonggos? Kemudian yang ketiga, apa saran dokter agar anak dan orang tua tidak takut periksa gigi di masa pandemi ini? Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Rika. Ini terima kasih rekan Rika. Ini pertanyaannya semua bagus-bagus ya. Ini bahkan ada yang ngetren ini dengan masa pandemi COVID ini. Jadi terima kasih sekali rekan Rika ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bisakah ibu hamil melakukan perawatan orto? Of course bisa. Of course bisa, nggak ada masalah. Cuman ada precautions-nya. Ya. Kenapa pada saat orang ibu hamil, biasanya hormonnya tidak stabil, lebih sering terjadi gusinya bisa bengkak-bengkak. Nggak semua, tapi bisa. So, itu is a risk factor. Jadi kita harus mengingatkan bahwa kebersihannya harus diperhatikan lebih detail lagi. Harus lebih menyeluruh lagi pembersihannya. Jadi bukan nggak boleh, boleh, tapi ada risiko. Waduh, kalau gitu saya takut dok. Ya itu terserah. Tapi nggak apa-apa juga, sebenarnya nggak ada masalah kok. Kan kadang-kadang orang paranoid terlalu berlebih-lebihan. Tapi jadinya nggak rasional. Kalau saya lebih suka segala satu itu rasional. Bukan paranoid. Tapi rasional. Ya.
Jadi boleh nggak? Boleh. Ya, selama tadi ya saya bilang mengikuti instruksi yang diberikan. Kedua, apakah kebiasaan ngedot atau ngampeng akan selalu mengakibatkan anak memiliki gigi tumor? Enggak. Kebiasaan buruk menyebabkan suatu manifestasi dalam bentuk maloklusi tergantung dari frekuensinya, durasinya, dan intensitasnya. Ada 3 faktornya. Saya sekarang gigitin bibir. Apa tuh saya merongos? Kan enggak. Tapi kalau sehari saya 24 jam saya gigitin bibir bawah saya terus, ya merongos saya. Kali 7 hari dalam seminggu, iya bisa. Nah, ngedot dan ngempeng memang kadang-kadang nggak bisa dihindarin. Tapi ada fasenya, di mana pelan-pelan itu mesti di phase out, dihentikan. Nah, periode transisi inilah di mana orang tua mesti pintar-pintar di dalam supaya tidak mengakibatkan goncangan di anak tersebut, supaya pelan-pelan, tapi juga tidak menyebabkan giginya jadi tonggos. Lah inilah seninya bagaimana melakukan transisi tersebut. Ya, tapi jadi nggak selalu sekali ngedot terus langsung besoknya nongos itu enggak. Ya, ada frekuensi, durasi, intensitas. 3. Dan 3 faktor ini harus dipenuhi baru sampai terjadi sesuatu manifestasi di dalam maloklusi. Untuk pertanyaan ketiga, apakah saran dokter agar anak dan orang tua tidak takut periksa gigi di masa pandemi COVID? Tidak perlu takut. Selama protokol kesehatan itu dilakukan. Misalnya seperti tadi Mbak Septi sudah melakukan ini ya, briefing di Rumah Sakit Pondok Indah, sudah ada step-stepnya. Ya, dari Anda datang, diperiksa suhu dan semuanya, termasuk di dalam ruang kerja. Ya, semua menggunakan APD, ya. Terus ada pembersihan dengan cairan-cairan desinfektan yang standar antar pergantian pasien, sudah ada manipulasi di udaranya, termasuk ada penyedot udara di dekat mulut pasien juga. Semua ini dilakukan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kontraksi COVID-19 pada pasien. Jadi menurut saya cukup safe, bahkan sangat safe, bahkan sudah ada penelitiannya sudah keluar, selama protokol itu dipenuhi dan dilakukan. Kadang-kadang saya masih lihat ada orang datang, pasiennya juga ikutan jemprot-jemprot gitu ya. Sebenarnya nggak diperlukan. You need to trust us bahwa policy dan protokol itu sudah dijalankan. Apalagi dengan nama sekelas Pondok Indah Group. Itu udah semuanya dijalankan secara detail dan secara akurat. Jadi nggak perlu khawatir. Begitu. Saya kira begitu jawabannya. Kembali ke Mbak Ripka. Ya, terima kasih dokter. Masih banyak pertanyaannya, ini lagi disiapkan nih dok. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, oh sudah ada. Nah, selanjutnya masih seputar ibu dan anak nih dok, dari Mother and Baby, dari Mbak Fonda. Yang pertama, apakah saat hamil boleh dilakukan pemasangan behel dok? Apakah nanti ada resiko untuk ibu ataupun bayi? Yang kedua, apabila aman memasang behel saat hamil, bagaimana perawatan gigi behel ketika hamil tersebut? Baik, terima kasih Mbak Ripka. Terima kasih rekan Fonda. Kebetulan mungkin pertanyaannya hampir sama ya tadi dengan pertanyaan yang sebelum ini. Jadi pada intinya, apakah pada saat hamil boleh dilakukan perawatan orto? Boleh, nggak ada masalah. Cuman tadi saya berikan peringatan bahwa pada saat hamil itu hormon kan sedang tidak stabil ya. Jadi gusi seringkali bisa terjadi pembengkakan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Tapi tiap orang responnya beda-beda. Nggak setiap orang ibu hamil itu semua jadi bengkak semua. Nggak juga. Ya. Tapi kita kan harus memberitahu faktor risiko. Jadi, artinya kalau melakukan perawatan orto saat sedang mengandung, tentunya harus diperhatikan faktor-faktor kebersihan dan mengikuti instruksi-instruksi dokter. Tapi secara umum, perawatan orto itu aman. Dilakukan pada saat seseorang sedang mengandung. Nggak ada faktor risiko apapun yang bisa berlanjut ke bayinya. Gitu. Saya kira begitu. Mbak Ripka? Baik, sudah langsung terjawab ya dok ya, karena masih mirip-mirip Ya. sama pertanyaan sebelumnya ya dok. Kemudian, betul demikian. Oke, untuk selanjutnya, sepertinya ada sedikit kendala. Nggak apa-apa nih dok, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu aja, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Santai.
Ya, Ya. kalau misalnya tadi terakhir-terakhir kita banyak pertanyaan dari ibu dan anak ya, Dok, ya? Media ibu dan anak. Dari dokter sendiri ada nggak sih, Dok, pengalaman selama pandemi ini menangani kasus orto, ibu hamil mungkin, atau, bayi atau anak? Kalau bayi ya belum ada giginya, jadi nggak ada yang bisa dikhawatirkan. Jadi, saya kira kalau ibu hamil ada yang datang selama ini ada, tentu pasti ada. Ya. Tapi sekali lagi saya sangat confident, apalagi dengan standar sterilisasi yang dijalankan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Group, saya confident pasien tidak perlu takut. Ya. Ibaratnya kalau pasien datang udah kita lihat, bahkan kita udah nggak bisa saling lihat muka masing-masing, kita udah ketutupan semua ya. Tapi itulah tujuannya, walaupun terus terang harus mengakui itu panas. Kadang-kadang nggak nyaman, tapi itulah bentuk komitmen kita di dalam menjaga ya keamanan bagi semua pasien-pasien yang berkunjung. Apalagi sekarang di Rumah Sakit Pondok Indah Purindah dan juga di yang lain juga semua ya menurut saya ya, Mbak Riko ya. Bagian dental ini, bagian gigi ini sudah dipisahkan sendiri ya. Jadi sangat aman, tidak perlu takut saya kira. Ya. Baik. Nah, sudah ada nih, Dok, pertanyaan selanjutnya Ya. dari Mbak Mitra dari Tempo.co. Hanya ada satu pertanyaan, apa sih kesalahan paling sering yang dilakukan masyarakat dalam hal perawatan gigi saat menggunakan behel? Mungkin selain yang tadi ya, Dok, ya, yang muncul plak, mungkin kalau misalnya ada lagi kesalahan yang membuat adanya muncul gangguan, kemudian apakah hanya malas sikat gigi atau ada penyebab lainnya? Baik, terima kasih. Ini juga lagi-lagi pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua loh, Mbak Rifka, ini dari rekan-rekan media ini. Berarti entah mereka mengalami atau banyak rekan-rekannya yang menjalani perawatan ini. Jadi pertanyaannya ini up to date sekali nih ya. Jadi terima kasih rekan Mitra Tarigan gitu. Ini apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat? Banyak. Kalau tadi yang saya tunjukkan itu kan hanya malas sikat gigi sehingga terjadi lubang gigi, radang gusi, bisa sampai tulang alveolar, tulang-tulang rahang di sekitar giginya rusak. Ada banyak. Misalnya apa? Misalnya yang tadi sikat gigi ya. Yang kedua, tidak mengikuti instruksi dokter gigi, suruh pakai karet. Tidak dipakai karetnya. Ini memperlama perawatan. Ya, ada hal-hal yang karet itu tuh dipakai tujuannya apa? Yang dipakai atas bawah yang mesti dipasang sendiri ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk koordinasikan gerakan. Sama seperti kalau Anda punya mobil, ya, Anda spuring balancing bannya ke bengkel. Kenapa ban kiri, ban kanan mesti di spuring balancing? Karena kan dipakai secara simultan. Nah, sama dengan gigi. Atas bawah dikawat gigi, di perawat orto, tujuannya kan untuk dikoordinasikan supaya Anda dapat menggigit dengan baik. Kan tadi saya sudah bilang ada aspek fungsi dan aspek estetika. Untuk bisa menggigit dengan baik, dengan sempurna, agar tercapai fungsi-fungsi yang baik. Nah, karet itu tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan atas dipasang sendiri, bawah dipasang sendiri nggak nyambung. Nah, si karet itulah tujuannya untuk mengarahkan kedudukan gigi-gigi ini. Nah, sekarang kalau pasiennya nggak mau pakai, lah kan bingung. Kitanya frustrasi sebagai sang profesionalnya. Karena apa? Ibaratnya kalau Jawanya bilang ini kandang, ini di rumah oke piye. Kita juga frustrasi. Ini giginya mau ditaruh dudukannya yang baik, tapi Andanya nggak mau. Lalu gimana coba ya? Itu jadi memperlama. Seringkali jadi lama perawatan. Kenapa? Karena pasiennya nggak dengerin. Oke? Yang ketiga, pasien sudah diingatkan, jangan makan yang keras-keras, hati-hati. Tapi mereka hidup seperti biasa, makan kerupuk udah bantet, letak, atau mungkin makan sop kontrol tulangnya sampai digigit-gigitin gitu. Saya nggak tahu juga ya. Banyak macam-macamnya. Kenapa sih kok nggak? Dokter ini kok ngatur-ngatur supaya makannya supaya nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, ngatur merusak hidup orang. Bukan. Tapi ini kan semua barang-barang yang disebut barang delicate. Barang-barang alusan ini. Bukan buat orang geragas. Biji-biji kawat ini kalau mencakup dalam perawatan ortodonti menggunakan alat cekat. Biji-biji kawat ini kan ditempel menggunakan ada lem khusus buat gigi. Yang tentunya nanti pada saat Anda selesai perawatannya, si biji-biji ini kan mau dicopot. Atau kecuali Anda planning seumur hidup mau pakai. Ya. Tapi kan harus dicopot akhirnya. Dan itu harus bisa dicopot dengan aman,
tanpa merusak email gigi-giginya. Jadi lemnya ini bukan lem super, apa lem gajah, apa lem tikus, bukan. Apa iPhone, bukan. Lem khusus gigi untuk kawat, untuk ortodonti, yang memang memiliki ada titik lemahnya. Supaya kita, kenapa ada titik lemahnya? Supaya pada saat kita mencopot itu dapat dilakukan dengan mudah tanpa merusak email gigi. Nah, kalau pasiennya dikasih tahu makan mesti hati-hati ya, makan yang keras mesti dipotong-potong, mesti ini dan sebagainya. Males ah. Nah, ini tadi saya bilang bahwa orang mau enaknya, tapi nggak siap dengan cost-nya. Nggak siap dengan ketidaknyamanannya. Sering, itu banyak. Terus akhirnya apa? Dikit-dikit copot, dikit-dikit copot. Aduh, tuh gimana sih dokternya? Ngelem aja nggak becus. Nah, kalau saya lem pakai AKF pun nggak bisa dicopot lagi, nih. Ya toh? Jadi masyarakat harus memahami juga. Secara teknisnya itu detail. Ada berbagai macam kompleksitas. Jadi tolong didengarkan. Nah, semakin sering ini copot-copot terus, yang nggak jalan-jalan. Akhirnya apa? Makin lama lagi. Ya. Mungkin kayak tadi Mbak Rita bilang 10 tahun mungkin bisa kejadian kali itu. Ya, kenapa? Muter-muter terus nyimping di situ terus, gitu. Nggak jalan-jalan. Dan Anda mesti ingat, begitu sudah copot, dipasang lagi. Itu nggak sekuat seperti awalnya. Sehingga mungkin akan gampang copot lagi. Atau mungkin perawatannya harus mundur setahap atau 2 tahap atau 3 tahap sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin gigi udah rata, terus karena kapasnya copot, giginya dia udah gerak mundur. Kan mesti ditarik lagi. Jadi perawatannya mundur. Akhirnya jadi makin lama. Tapi kan masyarakat kadang-kadang, nggak mau tahu, saya mau makan seperti biasa. Nah, nggak bisa. Ya. Jadi itu yang sering kali terjadi. Yang keempat tentunya adalah apa? Nggak datang. Saya udah disuruh datang. Apa mungkin sebulan sekali, mungkin 2-3 bulan sekali ada. Tapi terus, wah nggak bisa datang dan sebagainya. Lah itulah, makanya harus dibikin effort. Kenapa? Ya, kan mesti dikendalikan gerakan gigi itu. Ya kan? Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, dalam memahami, kok kenapa karena bisa lama ya? Atau seperti tadi Mbak rekan tadi bilang, apa yang bisa dipahami, yang bisa membahayakan kelainan? Iya itu tadi, itu yang sering kali terjadi. Sembarangan makan, copot, kadang-kadang ada yang bisa sampai copotnya 4 biji. Sampai saya bilang, loh, kok bisa copot sendiri? Wah, ini jangan-jangan ada hantunya nih, kok bisa copot. Dokter lainnya kurang kuat kali. Loh, kamu mau dikasih iPhone? Tahu nggak ternyata apa, Mbak Rika? Ternyata dia gigit cangkang kepiting. Sampai saya bingung, ini anak perempuan. Saya bilang, kayaknya kalau makan cangkang kepiting tuh alat mecahinnya udah ada alatnya sendiri. Kamu kok geragas juga ya? Ibaratnya jadi wong wedok lo makannya kok geragas gitu loh. Kamu kelaparan apa gimana gitu? Enggak dok, pakai saus apa gitu. Jadi enak sambil digigit terus disesek gitu enak. Waduh. Tapi mungkin anaknya ini pintar, dia bilang. Tapi kan dokter nggak spesifik bilang kepiting dok. Loh kan tapi saya bilang jangan menggigit benda keras. Nah emangnya menurut kamu jangan kepiting empuk? Tapi kan dokter nggak ngomong kepiting. Lah ini susah ini. Zaman sekarang ini anak-anak muda ini kritis juga saya bilang. Jadi sekarang saya kalau jelasin saya bilang tidak boleh menggigit makanan ataupun benda keras apapun, termasuk bentuk-bentuk makanan lain yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Lah kalau saya suruh sebutin satu persatu ya bingung, ya kan? Kurang lebih begitu saya kira. Ya berarti kalau saya recap ya dok, tadi mungkin ada 4, yaitu sikat giginya, kemudian pemasangan karetnya, kemudian mungkin dia mau makan makanan yang keras, yang keempat, yang terakhir adalah jadwal konsultasi ya dok ya, harus teratur, gitu ya dok ya. Oke, itu tadi dari Mbak Mitra itu pertanyaan terakhir untuk kegiatan kita siang hari ini. Tadi dokter bicara mau memberikan showing. Sebentar, boleh ya, sebentar saya kasih lihat sebuah slide, sebentar ya. Jadi tadi kan kita ada melihat apa namanya, kita membahas masalah apakah selalu harus dicabut gigi, Ya. betul ya? Nah, saya kasih tunjuk sesuatu yang mungkin agak serem gambarnya, tapi tidak dicabut giginya, sebentar ya. Kalau boleh 2 kasus, saya kasih lihat 2 kasus, sebentar.
Boleh, dokter, silakan. Ya, ya. Saya share dulu. Nah, Anda mungkin bisa lihat ini. Tadi contoh yang pertama saya kasih lihat giginya. Ya. Tentunya giginya jalan kemana-mana. Sangat berjejal, sangat amat berjejal. Tapi ini dirawat dengan baik. Saya cepetin. Nah, Anda bisa lihat. Kiri kanan. Tadi rekan-rekan media bisa lihat. Ini dilakukan dengan baik sekali tanpa ada yang dicabut gigi. Ini adalah seorang pemuda umur 22 tahun. Tentunya lebih baik toh. Nah, satu lagi. Jadi nggak dicabut itu. Ada nggak yang perlu dicabut? Ada. Kalau Anda lihat ini, sebenarnya tidak terlalu berjejal. Tapi gigi atas bawahnya merongos dua-duanya. Kalau Anda lihat di kanan atas, bibirnya kelihatan. Terutama bibir bawahnya, kurang bagus. Jadi saya putuskan untuk dicabut 4 gigi. Plus ditambah juga dengan penggunaan skrup, mini screw tadi. Di tulang rahangnya. Ya. Kalau Anda lihat, boleh dilihat nggak perubahan profil bibirnya sebelah kiri dan sebelah kanan? Ya, kelihatan ya? Jadi tujuan perawatan orto bukan serta-merta hanya gigi rata, tapi seluruh aspek itu. Ya, terakhir. Saya kasih lihat yang juga lumayan ekstrim. Nah, ini giginya caling sebelah kanan atas. Kemudian di sebelah kiri atas tuh ada 2 gigi. Kalau Anda lihat kursor saya bisa kelihatan. Oh, nggak bisa. Di sebelah kiri atas tuh ada 2 gigi yang nyangkut, nggak bisa keluar. Ya. Kalau Anda lihat, ya, giginya numpuk semua tuh di X-ray-nya. Ada itu gigi lebih, gigi berlebih yang akhirnya harus dibuang. Kemudian ini ada 2 gigi tidak bisa keluar karena terhalang oleh ada sebuah benda yang seperti tulang yang nggak bisa turun, namanya odontum. Sehingga harus saya kirim ke rekan spesialis bedah mulut untuk melakukan pembuangan kedua objek ini. Setelah 8 bulan kurang lebih, giginya keluar sendiri tuh, yang terpendam tadi. Nah, barulah dimulai dengan perawatannya. Ini saya cepat aja ya. Dan tidak ada yang dicabut. Jadi yang tadi dibuang itu jangan dikonsider sebagai gigi yang dicabut. Itu kan objek di luar susunan gigi yang normal. Ya, ini saya cepat aja karena ini sifatnya teknis. Nah, Anda bisa lihat di sini. Beda kan? Tapi nggak ada yang dicabut. Nah, jadi kurang lebih semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang terutama menanyakan apakah kalau udah dewasa perlu dicabut nggak? Jawaban saya semua dikembalikan kepada kasusnya, makanya penting sekali faktor waktu kita melakukan konsultasi itu, Anda wajib mendengarkan semua alasan rasional yang diberikan. Ya, dan Anda juga berhak mau menanyakan mungkin unek-unek yang selama ini berita hoax kiri kanan yang selama ini ada dengar ya dari mungkin pihak-pihak yang mungkin dasar-dasar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah saatnya di konsultasi itu adalah untuk menanya, benar nggak sih dok? Benar nggak sih dok? Atau seperti tadi yang Anda tanyakan semua itu ya, itu Anda berhak menanyakan. Nah, jawabannya harus rasional sehingga, oh iya kalau mesti dicabut. Kayak tadi perempuan tadi ya, anak perempuan itu. Giginya nggak terlalu berjejal, tapi saya tetap cabut. Dan coba giginya rata tapi merongos. Nah, Anda sudah 3 tahun dikawat, hasilnya nggak bagus. Ya kan? Jadi ada banyak aspek, banyak faktor. Sehingga buat saya, nggak bisa itu saya kira kalau diambil alih sama artificial intelligence. Mau artificial intelligence seintelijen apa, saya kira tetap kita manusia, kita punya rasa, kita bisa melihat, aduh sayang ya, ini mungkin mesti bisa mundur sedikit lagi nih. Atau mungkin saya mestinya begini, itulah human touch. Ya, jadi saya kira tidak perlu khawatir dengan cabut, tidak mencabut ini. Yang penting Anda mendengarkan alasannya, lihat X-ray-nya dan semua itu pasti nanti akan dijelaskan.
Dan Anda pulang berpikir, oh iya benar nggak ya? Nah, gitu loh ya. Saya kira begitu. Terima kasih Mbak Ripka untuk saya boleh menjelaskan ekstranya ini. Ya, terima kasih Dokter Beni untuk pemaparannya. Kemudian tadi sudah kita juga dikasih gambaran supaya lebih jelas lagi. Karena tadi mungkin waktu dijelasin masih ngawang-ngawang, tapi begitu ngeliat fotonya Iya. langsung kita jadi bisa lebih paham. Gitu. Terima kasih Dokter Beni dan itu tadi pemaparan terakhir tambahan dari Dokter Beni menjadi pemaparan penutup untuk kegiatan kita siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah bergabung pada kegiatan Small Group Media Discussion Rumah Sakit Pondok Indah Group siang hari ini. Terima kasih kembali kepada Dokter Gigi Beni, kemudian kepada Mbak Septi yang sudah mengkoordinir kegiatan kita siang hari ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa diteruskan atau bisa dipertanyakan lewat saya, kemudian saya akan melanjutkan ke pihak RSPI. Kemudian nanti selesai acara, kami juga akan mengirimkan link dan mohon bantuan untuk teman-teman semua mengisinya sebagai feedback untuk kami untuk dapat melaksanakan kegiatan yang lebih baik lagi. Sekian kegiatan kita siang hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih semua. Salam sehat semuanya. Stay healthy. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih.